Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman sejawat semua, kita lanjutkan materinya. Ya, kalau sebelumnya kita diskusi tentang langkah-langkah dalam melakukan analisis SWOT. Ya. Nah, sekarang ini saya ingin sharing tentang bagaimana kita melakukan identifikasi variabel SWOT dikaitkan dengan perspektif balance scorecard. Ya, dua konsep atau dua tools manajemen yang saya kira sudah cukup terkenal ya, dan saya kira Bapak Ibu teman-teman semua juga sudah pernah dengar ya. Mengapa saya merasa penting untuk sharing tentang topik ini atau tentang hal ini ya, karena seringkali ketika kita akan melakukan SWOT untuk mengidentifikasi variabelnya, entah itu kekuatan, kelemahan, ancaman, peluang gitu ya, ada semacam kesulitan gitu ya. Ini apa aja ya kira-kira di dalamnya ya? Memunculkan variabel itu menjadi tantangan tersendiri gitu. Nah, jadi saya sharing ya, urun rembuk nih, kita bisa mengidentifikasi atau memunculkan variabel-variabel itu lewat pendekatan BSC atau balance scorecard. Tentu ini tidak terbatas pada pendekatan ini saja ya, karena sebenarnya banyak juga pendekatan yang bisa kita gunakan dengan lebih kreatif ya dalam memunculkan variabel-variabel SWOT ini ya, selain pendekatan balance scorecard ini. Jadi ini sekedar sebuah pendekatan saja, tapi tidak terbatas hanya pada ini gitu ya. Kita bisa kreatif menggunakan pendekatan-pendekatan yang lain. Ya. Baik, kita mulai ya. Nah, jadi ini sekedar review saja bahwa yang namanya analisa SWOT itu atau SWOT analysis ya, itu adalah menganalisa posisi kita ya, posisi bisnis kita. Ya, kalau di sini kita yang kita jadikan contoh kan rumah sakit ya. Jadi posisi posisi bisnis kita ini kita analisa, kita ada di mana, di kuadran mana ya. Kalau kita menggunakan pendekatan SWOT analisis kan ada 4 kuadran itu ya. Nah, saya kira ini sudah kita diskusikan di materi yang sebelumnya. Jadi tantangannya ya, kita memunculkan atau mengidentifikasi di awal ya. Ini yang kita identifikasi ya. Nah, hal-hal ini yang kita identifikasi. Kekuatan. Kekuatan itu internal, maknanya positif. Kemudian kelemahan, kelemahan itu sumbernya internal, maknanya negatif. Kemudian opportunity atau kesempatan ya, dia sumbernya dari eksternal, maknanya positif. Kemudian threat atau ancaman, dia eksternal sumbernya dan dia negatif gitu maknanya ya. Oke. Nah, ini saya memberikan gambaran tentang apa itu balance scorecard. Saya senang menggunakan cara berpikirnya ya, cara berpikirnya Pak Kaplan dan Norton ini ya, yang memperkenalkan konsep atau tools balance scorecard ini. Jadi balance scorecard itu kan ada 4 ya, perspektifnya ya. Perspektifnya ada 4, mulai dari finansial, customer, internal business process, learning and growth. Ya. Nah, 4 perspektif ini kalau kita melakukan perencanaan, ya, biasanya kita akan banyak berdebat itu ya. Ya, misalnya yang di keuangan dia pasti akan mengutamakan aspek keuangan. Yang di sisi customer atau mungkin marketing ya akan mengutamakan marketingnya. Jadi kalau orang marketing minta uang dalam dalam perencanaan itu, maka orang keuangan akan menagih begitu ya, atau mungkin menanyakan, ya, mengkritisi ya. Ini uangnya segini yang diminta, lalu berapa nanti yang akan balik gitu kira-kira. Ya, apakah pasti bisa balik dalam setahun dan seterusnya gitu ya. Atau yang bawah di sini ya, misalnya ya, dengan orang SDM dan IT ya. Waktu dia minta duit,
orang keuangan itu pasti akan mempertanyakan hal yang sama begitu. Nah, kemudian berdebatlah ya, orang SDM akan menyampaikan, ya kita dikasih dulu, kita difasilitasi dulu, kasih duitnya, ada anggarannya, kita latih orangnya, lalu nanti dia akan mendatangkan uang gitu. Nah, si keuangan ya nggak bisa gitu gitu ya. Jaminannya apa nih gitu kalau diberikan uangnya, budgetnya, gimana cara menjelaskannya bahwa ini akan jadi uang, pengeluaran untuk training pasti akan jadi uang gitu, atau akan kembali menjadi uang gitu ya. Nah, itu yang diperdebatkan ya. Sekilas saja saya coba memberikan gambaran itu ya, bagaimana kemudian ada konsep balance scorecard ini ya, yang dikeluarkan oleh atau yang diperkenalkan oleh Pak Kaplan dan Norton ya. Nah, jadi ternyata 4 bagian ini ada dalam satu siklus lah, boleh kita sebut begitu lah ya. Ada dalam satu siklus dan ini saling terkait ya. Paling atas itu adalah finansial, dan kalau kita bicara finansial maka yang paling mudah terkoneksi atau yang paling mudah dinilai oleh pemilik, owner, itu adalah keuangan, aspek keuangan. Nah, kemudian bawahnya customer. Ya. Logikanya begini, uang itu didatangkan atau dibawa ke bisnis kita oleh customer kan, customer yang beli, ya dia yang bawa uang. Gitu. Nah, jadi kemudian bawahnya lagi, customer itu datang ke kita itu mengkonsumsi produk ya, produknya bisa barang atau jasa. Nah, produk ini dihasilkan oleh proses di internal kita, internal business process. Itu yang menghasilkan produk yang dikonsumsi oleh customer yang bawa duit tadi. Nah, jadi produk kan, nah, bawahnya produk. Nah, kemudian paling bawah ini ya, paling bawah ini adalah learning and growth. Di sini adalah orang. Nah, orang kita itu ya SDM lah ya atau HR. Ya. Itulah yang menjadi penggerak utama dari proses yang terjadi tadi. Nah, orang tidak bisa berdiri sendiri, harus ada sistem yang menguatkan atau lebih memberikan, ya kalau kita bicara sistem maka sistem bekerja gitu ya, mungkin IT ya di sana yang sudah lebih teratur begitu ya. Nah, jadi logikanya begitu ya, logikanya begitu. Nah, saya coba memberikan gambaran bagaimana sebenarnya ya, sejatinya ini dari atas ya, dari aspek finansial ini ya, kemudian dia akan ke bawah ya, itu merupakan satu alur sebenarnya ya. Jadi kalau kita membuat perencanaan maka kita bermula dari atas ya. Bermula dari keuangan. Kita tentukan dulu target keuangan kita ini seperti apa di tahun yang akan datang. Ya, proyeksi kita akan seperti apa, ya, gitu ya. Nah, kalau ingin target itu, keuangan itu tercapai, maka customer itu berapa banyak yang harus kita grab, berapa banyak yang harus kita tarik, gitu ya, untuk jadi pembeli di tempat kita, gitu ya. Nah, maka kalau tadi angkanya yang paling atas itu angka uang, maka di sini adalah angka customer. Gitulah kira-kira ya. Sederhananya seperti itu. Ya, angka-angka customer. Berapa banyaknya? Berapa banyak yang harus kita jual? Berapa banyak pelayanan yang harus kita jual? Berapa banyak pelayanan yang harus kita jual? Berapa banyak barang ini yang harus kita jual? Ya, seperti itu. Kemudian barang yang kita jual itu tentu harus punya daya tarik, bukan? Itu yang menjadi alasan mengapa customer itu datang untuk membeli. Nah, keunggulan kita dalam bentuk daya tarik tadi istilahnya, itu akan sangat ditentukan oleh proses bisnis internal kita. Bagaimana proses di internal kita itu kemudian berputar sedemikian rupa
berproses sedemikian rupa sehingga dihasilkanlah produk yang menarik tadi, yang kemudian dibeli oleh customer. Nah, pertanyaannya, kalau kita mau buat angka-angka di sini, berapa banyak kita memproduksi? Berapa banyak produksinya yang harus kita sediakan? Berapa banyak, berapa besar kapasitas layanan yang harus kita siapkan? Itu kalau kita buat kuantifikasinya. Ya. Ada hal lain juga sih di sini sebenarnya, tapi nanti kita akan diskusikan di slide-slide berikutnya. Kita akan sampaikan. Ya, ada yang namanya syarat-syarat ya supaya kita bisa berproduksi, ada syarat legalnya, perizinan dan seterusnya. Itu masuk di bagian ini, di internal business process ini. Nah, kemudian yang paling bawah, ini kita masih alur yang warna hitam ini ya, masih alur perencanaan. Ya. Di sini learning and growth. Jadi untuk menghasilkan produk, jasa, dengan sejumlah itu tadi, yang sudah kita turunkan dari uang, dari jumlah customer, kemudian sampai ke jumlah produknya, kapasitas pelayanannya. Di sini kita bicara berapa banyak sumber daya, khususnya sumber daya manusia, itu yang harus kita sediakan. Berapa banyak orangnya, gitu. Apalagi kalau kita bicara jasa, misalnya jasa rumah sakit. Produknya rumah sakit itu ada pada orang. Berapa banyak yang harus kita sediakan? Gitu. Apa yang harus mereka pelajari? Mungkin kita bicara diklat-diklatnya seperti apa yang harus mereka pelajari. IT-nya bagaimana? IT-nya model apa yang harus kita siapkan supaya dia bisa bekerja dengan lebih efektif dan efisien, dan seterusnya. Itu perencanaan. Kalau perencanaan kita mulai dari atas, turun ke bawah. Nah, bagaimana kalau ini saya pakai siklus Deming ya, PDCA ya, Plan, Do, Check, Action ya. Kalau do-nya gimana? Eksekusinya gimana? Eksekusinya kita mulai dari bawah. Ya. Maka kita berusaha untuk secara kuantitatifnya ya, memenuhi jumlah orangnya. Tentu kalau kita pakai strateginya ya bertahap lah ya. Kita lihat kebutuhannya, kita nilai, nambah sekian, nambah sekian, nambah sekian, gitu ya. Nah, kita eksekusi di bawah. Pembelajarannya kita berikan. Ya, kemudian yang ini ya kita sediakan fasilitas-fasilitasnya. Ya, mungkin ruangannya perlu ditambah, mungkin ada alat yang harus diadakan karena kita ingin membuat layanan-layanan unggulan, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian kita melakukan marketing lah, gitu ya. Kita marketingkan ke pasar, ya, ke masyarakat, ke market, gitu. Nah, dengan demikian maka akan datang customer beli, gitu. Plan, do. Nah, antara rencana dengan yang dieksekusi sangat mungkin ada perbedaan dalam hasil yang kita dapatkan atau realisasi. Nah, kita cek. Ceknya dari mana? Ceknya kita dari atas. Ya. Keuangan lagi kita cek. Keuangan gimana? Customer gimana? Ke bawah lagi begini ya. Nah, setelah itu akan ada langkah-langkah untuk perbaikan ya. Ini kan kita bicara skalanya setahun ya. Akan ada langkah-langkah perbaikan. Nah, untuk cek ini pasti kita butuh data yang solid ya, data yang akurat. Makanya kita berusaha supaya ada data yang baik gitu ya yang dikumpulkan dan melalui mekanisme tertentu begitu ya, bisa dalam IT, kemudian dari IT itu kita verifikasi ya, bisa menggunakan SPI, kita verifikasi datanya gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita membuat ini langkah-langkah actionnya lagi dari bawah lagi, SDM lagi dan seterusnya dan sampai ke atas ya. Jadi logikanya seperti itu, Bapak Ibu, teman-teman semua. Ini logika balance scorecard ya. Nah, kita menggunakan logika ini dalam kita nanti mengidentifikasi apa saja variabel-variabel SWOT ya yang bisa kita munculkan dalam analisa SWOT kita. Ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ya, dari yang pertama. Oke, ini perspektif finansial. Ya, saya berusaha memberikan pendekatan yang lebih praktikal lah ya. Ya, mungkin kalau ini dilihat oleh akademisi belum tentu benar gitu ya. Tapi saya berusaha agar
penjelasannya dan pendekatannya ini lebih praktikal sehingga mampu laksana untuk kita eksekusi. Ya, baik. Untuk perspektif finansial, ya, bisa saya sampaikan di sini bahwa untuk perspektif finansial yang nuansanya itu internal, ya, yang internal ya. Jadi internal, sumbernya internal, maknanya bisa positif, bisa negatif. Nah, kita bisa identifikasi beberapa bagian nih. Misalnya ya, laporan keuangan. Apakah laporan keuangan kita itu sudah ada? Nah, itu dulu, ada atau tidak? Nah, kemudian kalau sudah ada, bagaimana kualitasnya? Apakah bisa dipertanggungjawabkan? Apakah misalnya ya sudah ada yang mengaudit gitu ya, itu bisa jadi positif dan negatif ya. Ya artinya kalau sudah ada, oke, itu hal yang positif. Tapi ada cuma belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah itu negatif kan, berarti weakness gitu ya. Oke, bisa dipahami ya saya kira. Nah kemudian audit, apakah ada audit keuangan di kita? Kemudian proyeksi keuangan, apakah kita sudah konsisten ya membuat proyeksi-proyeksi keuangan? Ya, sudah ada atau belum? Kemudian bagaimana kualitasnya? Itu juga bisa jadi variabel juga. Kemudian apakah ada pengendalian biaya? Ya, pengendalian biaya, mekanismenya yang bisa kita terapkan ya, dan bisa mampu laksana begitu ya di perusahaan kita, di bisnis kita. Ya, kemudian bagaimana tingkat profitabilitasnya? Ya, ini salah satu saja ya dari rasio keuangan ya. Kita bisa lihat rasio-rasio kan banyak ya, rasio keuangan. Salah satunya yang saya kira penting dan jangan kita lewatkan adalah memantau tingkat keuntungan profitabilitas. Kemudian unit cost, apakah kita sudah ada unit cost itu? Penghitungan unit cost-nya apakah sudah ada? Sudah ada atau belum? Ya, apakah dibuatnya metode teka-teki ya, tengok kanan, tengok kiri, itu juga satu metode ya. Tengok kanan, tengok kiri, ya, atau yang benar-benar kita hitung berdasarkan data-data internal kita. Ya, saya kira itu ya untuk aspek keuangan. Nah, kemudian berikutnya yang bisa kita kelompokkan sebagai bagian bagian eksternal ya, yang sumbernya eksternal, maknanya bisa positif atau negatif. Misalnya pajak. Bagaimana pajak di kita? Apakah pajak itu menjadi ancaman ya? Karena kita selama ini tidak taat pajak, lalu kemudian akan ada denda mungkin begitu ya, yang ini kira-kira kalau diusut akan kena nih gitu. Nah, itu bisa masuk tuh sebagai ancaman. Atau pajak kita bagus kok gitu. Kita selama ini menemukan cara yang cukup akurat ya, cukup baik untuk tetap taat pada pajak, tapi kita bisa efisien gitu ya misalnya. Ya. Apakah seperti itu? Nah, itu bagian yang bisa kita jadikan sebagai variabel. Apakah dia jadi ancaman atau peluang ya. Perbankan, bagaimana hubungan kita dengan perbankan? Apakah kita punya utang ya, utang yang sukar kita bayar sehingga kita dikejar-kejar oleh perbankan, itu jadi ancaman tentunya ya, atau sebaliknya justru perbankan punya kepercayaan yang besar pada kita sehingga dia justru menawarkan pada kita untuk memanfaatkan produk-produknya dia. Ya. Kemudian investor. Yang berikutnya nih, investor. Bagaimana hubungan dengan investor? Sama kurang lebih dengan perbankan. Apakah investor kita ini sangat sukar untuk memahami kondisi kita, hanya suka bisanya cuma menuntut aja misalnya begitu ya? Atau investor ini banyak yang tertarik untuk bergabung dengan kita? Mungkin apakah kita sukar mencari investor ya, atau mudah mencari investor? Ini bisa kita munculkan sebagai salah satu variabel. Ya. Kemudian berikutnya peraturan pemerintah, ini juga bisa jadi variabel. Ya, sebagian besar kalau kita bicara peraturan pemerintah biasanya jadi ancaman ya.
Tapi bisa juga ada peraturan pemerintah yang jadi peluang buat kita. Ya, bisa aja. Ya, ya misalnya apa? Misalnya pemerintah mengatur betul tentang tarif gitu ya, sehingga kita sukar untuk berkreasi misalnya begitu ya. Nah itu jadi apa tuh? Jadi ancaman ya. Nah, tapi misalnya pemerintah memberikan insentif untuk pelaku atau bisnis tertentu, misalnya kalau kita di kesehatan ada insentif khusus untuk kesehatan gitu ya. Biasanya kalau insentif pajak ya biasanya. Atau mungkin ada subsidi gitu ya, peraturan pemerintah. Ini kita bisa masukkan juga sebagai variabel. Ya. Kemudian third party payer, pembayar, ya, pihak ketiga pembayar, asuransi, atau kalau di kesehatan ada BPJS. Ya. Nah, seperti apa BPJS ini? Mungkin sebagian besarnya jadi ancaman ya, tapi saya kira kalau kita kreatif melihatnya, tetap saja ada sisi sebagai peluang ya. Nah, ini di perspektif finansial kita bisa uraikan variabel-variabel seperti itu. Nah, cuma seringkali begini, perspektif finansial ini kan sensitif ya, begitu, dan tidak semua orang di organisasi itu bisa atau di perusahaan bisa mengakses informasi ini. Nah, lalu bagaimana kalau yang tidak punya akses pada data-data keuangan? Bagaimana memberikan pendapat atau mengidentifikasi variabel keuangan ini sementara saya tidak punya akses pada keuangan. Ya, kita cari cara yang lebih mudah aja ya. Misalnya saya tuh kalau mengajukan pembelian, misalnya bahan baku gitu ya, atau pembelian alat, itu seringnya tidak disepakati, tidak disetujui dengan alasan keuangan sedang sukar. Ya itu tanda-tanda berarti keuangan kita sedang ada masalah gitu ya. Nah itu kita bisa sampaikan dengan mungkin kita sih tidak tahu ya rasio-rasio keuangannya seperti apa gitu ya. Mungkin itu memang tidak untuk dijadikan konsumsi publik gitu ya. Tapi kita bisa memberikan pendapat kita berdasarkan pengalaman kita. Ya. Nah, itu saya kira yang bisa saya sampaikan untuk perspektif finansial ini. Oke, berikutnya kita ke perspektif customer. Oke, namun sebelum itu kelihatannya kita perlu istirahat. Ini sudah 23 menit ya, dan baiknya sih kita istirahat dulu beberapa menit ya, sebelum nanti kita masuk ke perspektif customer. Silakan, mungkin ada yang mau minum atau mungkin mau ke kamar kecil. Kita break dulu.